Makanya Belanda ini memakai politik-politik, salah satunya divide et impera yang kita kenal di sejarah itu. Kita belajar waktu zaman-zaman SD dulu, politik yang dipakai oleh Belanda itu adalah politik adu domba. Politik divide et impera ini pertama kali dipakai itu oleh Julius Caesar untuk membangun kekuasaan Romawi. Dipakai lagi oleh Belanda. Nah, ketika sudah menguasai Indonesia dengan POC yang dia bawa, juga politik yang mereka pakai, mereka juga mengembalikan visi misi 3G itu lagi, Umi. Gold, glory, and gospel. Jadi tujuan mereka itu kekayaan, kekuasaan, juga agama yang mereka anut untuk disebarkan di Indonesia. Ketika begitu susahnya ada perlawanan dari bangsa Indonesia, maka salah satu caranya yaitu bagaimana caranya mendekati rakyat Indonesia, mempelajari budayanya, mempelajari agamanya agar mampu merusak dari dalam. Makanya kita kenal tuh dengan Snokhurhonje ya, Christian Snokhurhonje. Itu anak daripada Hurkronje, anak keempat pendeta Hurkronje. Dan Christian Hurkronje ini juga bercita-cita ingin menjadi pendeta. Dia belajar, bahkan belajarnya itu juga bukan belajar KW-KW. Dia belajar Islam langsung ke Mekah dan Madinah. Dia begitu mendalami Islam, tapi tujuannya itu beda. Tujuannya bukan ingin memajukan agama atau membawa perkembangan untuk agama, tapi ingin menghancurkan rakyat Indonesia. Karena begitu gigihnya rakyat Indonesia, apalagi umat Muslim, dalam konsep melawan penjajahan ini. Ada konsep kan jihad dalam Islam itu. Jihad makin gigih kan, akhirnya masuklah Snokhurhonje ini untuk merusak dari dalam. Bahkan ini dipakai juga bukan oleh Belanda, Jepang juga sempat pakai itu. Ada mata-mata yang namanya Suzuki kan, itu mata-mata untuk menghancurkan Indonesia melalui bagaimana caranya dia masuk ke dalam Islam dan mempelajari Islam. Jadi bukan cuma Belanda, dipakai juga oleh Jepang. Terus ada juga namanya Indada. Terus ada juga namanya Noburo Uno. Itu 3 mata-mata Jepang yang sengaja belajar Islam ini, malah akhirnya hatinya benar-benar terpaut dengan Islam dan masuk Islam justru. Suzuki menjadi nama Muhammad Suzuki kan, Inada menjadi Abdullah Inada. Begitupun Ahmad Uno kan. Mereka benar-benar jadi Muslim yang taat. Beda dengan Snokhurhonje ini, Snok itu benar-benar dia untuk merusak Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa dikuasai. Politik divide et impera ini akhirnya berhasil. Bagaimana rakyat Aceh ditaklukkan. Terus politik adu domba ini, jadi mereka lebih tepatnya bagaimana ketika kita dengan sesama kita rakyat itu berperang. Meletusnya perang Padri kan itu melalui politik-politik yang dibawa oleh Belanda. Jadi sebenarnya hampir sama-sama saja. Setiap penjajah yang datang ke negara manapun, yang pertama yang dirusaknya adalah sejarah. Snok itu kan membelok-belokkan sejarah. Terus dia masuk ke dalam Islam untuk merusak dan melemahkan semangat semangat juang kaum muslimin. Ya, berbagai negara hampir bisa dikuasai dengan politik-politik seperti ini. Ini nih, kita juga mengenal bagaimana pendudukan ketika itu di Palestina kan. Tepatnya 1946 Palestina berhasil dikuasai oleh Zionis Israel. Itu
awal mula kedatangannya kan mereka meminta perlindungan atau tempat tanah untuk melindungi mereka. Karena di berbagai bangsa maupun di Eropa mereka diusir. Diusir, udah nggak punya tempat tuh. 1917 ketika Inggris menguasai berhasil merebut Palestina dari Kesultanan Ottoman, maka ada perjanjian yang meminta sebidang tanah untuk Yahudi, untuk Yahudi. Berbagai macam telah dilalui, akhirnya meletus 1922 melalui Liga Bangsa-Bangsa, akhirnya disepakatilah bahwa Yahudi mempunyai tanah di Palestina. 1946 1947 justru Zionis Yahudi ini sudah mulai menguasai sebagian tanah di Palestina. Awal mulanya kan Palestina menerima dengan tangan terbuka, menganggapnya ya sama-sama agama samawi, kan di sana berdiri juga Yahudi Arab, Nasrani, juga Islam, mereka berdampingan begitu harmonis, tidak ada konflik. Rakyat Palestina terbuka menerima Zionis. Bahkan ada sebuah surat yang dinyatakan bangsa Eropa itu, Anda menerima tamu yang salah, katanya. Anda menerima tamu yang salah. Apa yang dilakukan oleh Zionis hampir sedikit mirip apa yang dilakukan penjajah-penjajah yang datang di Indonesia, termasuk Belanda. Salah satunya memutarbalikan atau menghapus sejarah yang ada di negara tersebut. Bahkan Zionis ini membuat makam-makam palsu. Lalu tujuannya untuk apa? Ketika dibuat makam-makam palsu itu, seakan-akan tanah itu adalah milik nenek moyangnya. Itu pertamanya. Dibuat makam-makam palsu. Bahkan menurut para peneliti sudah lebih daripada 3.000 makam palsu yang ditemukan. Pada tahun 2012 di Jabal Al-Zaitun sebelah utara Masjidil Aqsa itu ditemukan 300 makam palsu. 300 makam palsu. Bahkan ada lagi 50 makam palsu di distrik utara Masjidil Aqsa, ditemukan 50 makam palsu, dan disinyalir 50 makam palsu itu mensukseskan Israel merebut 20 lahan Palestina.